Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul khatamil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa Al-Sinta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam Risalah Iman. Pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara segar di muka bumi ini. Barangkali kita merupakan suatu kenikmatan yang sangat besar sekali yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk dapat melaksanakan kewajiban kita di muka bumi ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesempatan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkarya lebih banyak dalam beramal soleh di tempat yang kita muliakan ini, di dunia ini. Dan selawat dan salam semoga selalu diselimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menuntunkan kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap istiqomah dan memiliki kesadaran dalam melaksanakan ajaran Islam. Pemirsa Al-Sinta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita para hambanya, maka Dia pun juga memberikan peringatan akan datangnya hari pembalasan. Yang pada waktu itu apa saja yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang membantu, tanpa ada pula yang bisa membela kita. Tidak ada pula yang mampu memberikan pertolongan kepada kita, bahkan apalagi suap dan lain sebagainya. Kita akan menghadapinya dengan penuh kesungguhan dan menghadapinya dengan sendirinya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin say'a wala yuqbalu minha safa'atu wala yu'khadhu minha adlu wala hum yunsarun. Dan jagalah dirimu dari azab dari hari kiamat yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walaupun sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Al-Baqarah ayat 48. Maka berbahagialah pemirsa sekalian bagi kita yang sejak awal mempersiapkan diri dengan menabur amal soleh dan berhati-hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab Rasulullah SAW menjelaskan tentang hal-hal, tentang perkara-perkara yang pada hari kiamat nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabdanya, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala bih, tentang ilmunya untuk apa mereka amalkan. Dan yang ketiga, wa ammalihi min aina tasabah wa fima anfaqah, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia gunakan. Dan yang terakhir, wa an jismihi fima aflaq, yaitu tentang jasad kita, untuk apa kita gunakan. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, pada hadis ini terkandung 4 hal yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT di yaumil akhir kelak nanti. Yakni pertama, tentang umur kita, waktu kita. Saudara sekalian, kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu
dalam satu hari, satu malam ini hanya 24 jam. Dan banyakkan umur kita manusia. Rata-rata di Indonesia ini mungkin untuk bapak-bapak 60 tahun. Dan untuk ibu-ibu kurang lebih menurut ahli ada 70 tahun. Untuk apa kesempatan yang diberikan oleh Allah? Untuk apa umur kita habiskan? Ya, karena kita dibatasi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang umur dan pendeknya umur tidak menentukan bagi kita untuk dapat meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang umur panjang, tapi dalam kehidupannya dihiasi dengan perbuatan-perbuatan syai'ah, dengan amal-amal yang salah. Dia tidak akan mendapatkan suatu kemuliaan. Ya. Begitu pula ada yang diberikan umur pendek, tapi dia pandai memanfaatkan umur tersebut, pandai memanfaatkan kesempatan itu. Dia manfaatkan untuk banyak mengukir karya amal soleh, sehingga dengan demikian mereka akan mendapatkan suatu kemuliaan. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, kenikmatan berupa kesempatan ini hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena waktu atau umur yang diberikan oleh Allah kepada kita akan diminta pertanggungjawaban di yaumil akhir kelak nanti. Pemirsa, lalu apa yang kedua yang akan kita pertanggungjawabkan? Kita ikuti setelah berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama Risalah Iman. Pemirsa sekalian, Allah akan meminta pertanggungjawaban kita menurut Rasulullah SAW tadi di yaumil akhir kelak nanti, sebelum kaki kita bergeser di padang mahsyar, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Pertama tadi tentang waktu atau umur kita. Untuk apa selama ini waktu yang diberikan oleh Allah kita gunakan? Untuk senang-senang ataukah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ilmu kita. Pemirsa sekalian, mencari ilmu adalah kewajiban bagi kita umat Islam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wajib bagi kita muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mencari ilmu. Namun setelah ilmu itu kita dapatkan, untuk kita apa untuk kita amalkan? Apakah kita untuk menipu orang, untuk membodohi orang, ataukah ilmu kita ini untuk bermanfaat bagi sesama? Maka jika ilmu itu bermanfaat, akan menjadi sumber ketenangan hidup bagi kita, yang disebabkan dalam diri pemiliknya ada rasa takut dan ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu akan selalu bermanfaat untuk hal-hal yang dianjurkan oleh dinullah, oleh ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jika ilmu itu digunakan untuk membohongi atau menipu seseorang, menistakan agama, atau bahkan mungkin hanya untuk kepentingan diri, pribadi, kelompok, dan golongannya saja, ya, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat. Sehingga dapat disimpulkan ilmu yang tidak bermanfaat itu akan membawa suatu kesengsaraan dalam kehidupan yang disebabkan pemiliknya sangat kering terhadap ajaran agama. Maka tepatlah doa yang diajarkan Rasulullah SAW agar kita selalu dikarunia oleh Allah ilmu yang bermanfaat, harta yang halal, rezeki yang halal, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah mengajarkan kepada kita agar setiap mengawali hidup ini kita mohon kepada Allah, ya, agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, rizqan halalan thayyibah, rezeki yang halal dan thayyib, wa amalan muttaqabbala, dan kita diberikan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mengendalikan hawa nafsunya dan beramal soleh untuk kehidupan setelah kematian. Semoga ilmu yang dimiliki menjadi sumber kita, ya,
untuk manfaat dalam diri kita maupun bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, tebarkanlah ilmu kita yang kita miliki agar kita mendapatkan suatu kemanfaat. Karena salah satu amalan yang tidak pernah putus pahalanya adalah salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu ini di alam akhirat kelak nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita gunakan? Apakah sudah kita amalkan ataukah kita untuk sia-sia saja? Maka dari itu pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita dikarunia oleh ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ilmu ini kita manfaatkan untuk menebar suatu kebaikan, untuk kemaslahatan bersama agar kita mendapatkan buahnya nanti. Jangan sampai kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang hanya sedikit ini, tetapi kita manfaatkan untuk hal-hal yang membawa diri kita kepada kesengsaraan di alam akhirat kelak nanti. Karena ilmu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ilmu apa saja? Karena ilmu itu pada dasarnya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kita kepada umat manusia agar kita bisa mencerahkan kehidupan, memanfaatkan kehidupan di muka bumi ini. Karena di akhirat juga membutuhkan ilmu, di dunia ini juga membutuhkan ilmu. Dan kalau kita ingin mencapai kedua-duanya juga harus dengan ilmu. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mewajibkan kita umat Islam, terutama pada kita semua umat manusia, untuk selalu menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itu kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di alam akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan Allah akan mengangkat antara beberapa derajat orang-orang yang berilmu. Ya, maka dari itu pemirsa sekalian, marilah kita selalu menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita sudah mendapatkannya, marilah ilmu itu kita manfaatkan untuk kemaslahatan bersama agar kita tidak sulit nanti saat diminta pertanggungjawaban oleh Allah di alam akhirat kelak nanti. Pemirsa sekalian, ilmu merupakan hal yang dapat mengantarkan kita kepada derajat yang mulia di sisi Allah. Maka jangan bosan-bosan kita untuk menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu itu untuk kemaslahatan bersama. Itulah pertanggungjawaban kedua yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam akhirat kelak nanti. Dan yang ketiga, pemirsa sekalian, yaitu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta kita. Itu kita akan mendapatkan dua pertanyaan. Bagaimana kelanjutan dari pertanyaan tentang harta ini? Kita ikuti setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama Risalah Iman. Pemirsa sekalian, dari pertanggungjawaban kita di alam akhirat menurut Rasulullah SAW tadi ada 4 hal. Yang pertama, kita akan ditanya tentang umur kita ini untuk apa kita gunakan. Yang kedua, tentang ilmu yang kita miliki. Sudahkah kita amalkan atau kita biarkan sia-sia begitu saja. Dan yang ketiga, tentang harta kita. Wa ammalihi min aina tasabah wa fima anfaqah. Tentang harta ini kita ditanya oleh Allah tentang 2 hal. Dari mana kau peroleh dan untuk apa kau gunakan. Harta merupakan satu hal yang sangat digandrungi oleh seluruh umat manusia. Karena tanpa harta barangkali hidup ini akan hampa. Tapi yang dikehendaki oleh Allah adalah harta yang baik, yang halalan dan thayyibah. Oleh karenanya nanti kita akan ditanya dari mana harta kita ini. Oleh karenanya itu pemirsa sekalian, hendaknya kita mencari harta ini dari sumber-sumber yang halal dan thayyib. Dari sumber-sumber yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar nanti kita bisa mempertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Karena harta yang banyak mungkin akan menjadikan hidup kita menjadi tenang, tapi akan lebih tenang lagi
kalau harta itu sumbernya dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendapatkan harta, tentu harta itu bukan hanya untuk bersenang-senang, untuk berpura-pura, dan barangkali untuk kesombongan dan lain sebagainya. Tapi nanti kita akan ditanya oleh Allah, untuk apa aku gunakan? Maka kalau kita dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memanfaatkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan harta itulah kita akan bisa banyak berbuat untuk amal kebaikan. Maka manfaatkanlah harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memilikinya, kalau dikarunia oleh Allah harta yang banyak, jangan lupa kita untuk infak, zakat maupun sedekah. Begitu pula baik itu kepada keluarga kita maupun kepada orang lain. Karena seringkali kita kadang kurang memahami tentang infak fisabilillah. Sebenarnya harta yang kita manfaatkan jalan Allah termasuk untuk kemaslahatan umat, untuk mendidik pendidikan anak-anak kita. Itu semua adalah harta untuk perjuangan jalan Allah. Maka dari itu pemirsa sekalian yang mulia dan bahagia, kalau kita sedang menyekolahkan anak kita, sedang mendidik anak kita, baik itu di pesantren maupun apa, jangan pernah kita lupa untuk mendermakan harta kita itu kepada kepentingan mereka. Karena itu termasuk harta di jalan Allah. Dan kita harus niatkan bahwa itu adalah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kadang-kala seringkali ketika diminta bayaran anak sekolah, kita merasa berat dan lain sebagainya. Padahal itu adalah harta yang dimanfaatkan jalan Allah. Dan masih banyak lagi untuk hal-hal yang kemaslahatan umat. Kalau kita ingin memiliki harta kita itu langgeng sampai di alam akhirat kelak nanti, maka harta itu harus kita titipkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita titipkan di panti asuhan, kita titipkan ke masjid-masjid, kita titipkan ke lembaga zakat untuk didermakan kepada yang lainnya. Insya Allah harta tersebut yang kita keluarkan itu akan tetap menjadi milik kita sampai di yaumil akhir kelak nanti. Maka berbahagialah saudaraku sekalian, kita yang bisa mendapatkan harta dengan cara yang baik dan halal thayyibah, dan kita bisa mempergunakan harta tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Insya Allah dengan demikian kita nanti kalau diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta kita ini, kita bisa mempertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Itulah pertanyaan yang ketiga, tanggung jawab yang ketiga tentang harta kita. Dari mana kau peroleh dan untuk apa kau gunakan. Dan yang terakhir, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang jasad kita. Untuk apa kita gunakan? Pemirsa sekalian, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jasad yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diberikan jasad yang begitu pula, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki tersusun begitu indah. Untuk apa itu kita gunakan? Allah memerintahkan agar kita memanfaatkannya untuk mengabdi kepadanya dengan jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua jasad kita nanti akan menjadi saksi. Nah, oleh karena itu kita manfaatkan jasad kita ini untuk berjuang di jalan Allah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap jasad kita nanti ini ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk apa? Dia akan bersaksi. Dan mulut kita sudah tidak bisa berargumentasi. Ya, dia akan dikunci oleh Allah. Seperti dijelaskan dalam Quran surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi nanti kalau sudah di yaumil akhir kelak, mulut kita ini akan dikunci. Tangan-tangan kita akan berbicara. Ya. Kaki kita juga akan menjadi saksi kemana melangkah. Begitu pula dengan anggota tubuh lainnya. Kita sudah tidak berargumentasi lagi. Oleh karena itu, pemirsa sekalian,
mari kita selagi kita diberikan badan yang sehat ini, kita manfaatkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setulus-tulusnya dan seikhlas-ikhlasnya. Dan kita jauhi memanfaatkan badan kita ini dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Karena itu nanti semua akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita mampu memanfaatkan jasad kita yang sempurna ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, insya Allah nanti kita akan bisa mempertanggungjawabkan sebaik-baiknya di alam akhirat kelak nanti. Itulah pemirsa sekalian, 4 pertanggungjawaban yang akan di alam akhirat kelak nanti yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentang umur kita, untuk apa kita gunakan. Yang kedua, tentang ilmu kita, untuk apa kita amalkan. Dan yang ketiga, tentang harta kita, dari mana kita peroleh dan untuk apa kita gunakan. Dan yang terakhir, tentang tubuh kita, jasad kita yang sempurna ini, untuk apa kita gunakan. Insya Allah kalau kita bisa memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, kita akan bisa bertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih pemirsa sekalian, mudah-mudahan kita semuanya mampu memanfaatkan ini dengan sebaik. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathu qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.